ketemu lagi Mas. Iya, alhamdulillah. Dengan siapa Mas? Bisa perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Rahibin. Saya di sini akan mewawancarai Mas Fatur Ya. sebagai host di pertanyaan yang pertama kali ini. Iya. Nanti kemudian di babak kedua Mas Saya Fatur akan bergantian. Bertanya kepada Mas Rohimi. Oke, silakan. Baik Mas Fatur, gini nih, saya mau bertanya mengenai materi Mas Fatur, yaitu mengenai regulasi. Ya, regulasi. Mungkin pertanyaannya nggak terlalu banyak-banyak banget Mas, dikit-dikit aja. Mungkin dari pertanyaan yang pertama, kalau mengenai regulasi di perkebunan kelapa sawit itu apa saja sih Mas regulasi utama yang mengatur perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini? Oke, untuk regulasi atau yang mengatur perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu ada regulasi utama mencakup Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, mengatur tata kelola, perizinan, pengawasan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit Mas. Terus yang kedua ada lagi PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Nah, melarang pembukaan lahan gambut untuk perkebunan baru. Jadi perkebunan baru itu dilarang untuk memulai perkebunan di atas lahan gambut Mas. Yang ketiga ada lagi Mas dari ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil. Nah, sertifikat wajib untuk memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit. Yang keempat ada lagi Mas, moratorium izin baru pada lahan hutan gambut. Kebijakan yang membatasi pembukaan hutan primer dan lahan gambut untuk perkebunan baru. Regulasi ini Mas bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Seperti itu Mas. Oh, berarti di Indonesia ini sudah menerapkan beberapa regulasi ya? Iya Mas, agar perkebunan di Indonesia ini tidak hanya bagus tapi juga lingkungannya juga lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Seperti itu Mas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin Mas. Lanjut Mas. Pertanyaan kedua itu tadi kan Mas ada menjelaskan mengenai beberapa kayak regulasi ISPO. Iya. Nah, apa sih itu ISPO dan bagaimana penerapannya di lapangan Mas? Oh iya, tadi saya menjawab ISPO dan saya belum menjelaskan apa itu ISPO ya Mas. Betul. ISPO itu Mas adalah sertifikat berkelanjutan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk semua perusahaan khususnya perkebunan kelapa sawit Mas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dari pasar global, memastikan praktik yang ramah lingkungan dan kepatuhan pada peraturan nasional. Nah, penerapan ini melibatkan pemenuhan standar tata kelola lahan, tenaga kerja, dan lingkungan. Yang kedua, proses audit oleh lembaga sertifikat independen. Namun, tantangan dalam penerapan ISPO ini di lapangan termasuk kurangnya kesadaran petani kecil, biaya sertifikat yang tinggi, dan pengawasan yang belum optimal Mas. Jadi ISPO ini ibaratnya sudah ada, tapi mungkin ada petani-petani kecil tuh yang masih belum menerima atau karena belum tahu lah, belum dikasih ilmu tentang apa itu ISPO dan seperti itu Mas. Oke. Kita langsung lanjut aja pertanyaan ketiga. Boleh, lanjut Mas. Nah, sebenarnya tadi Mas Ajo membicarakan mengenai larangan membakar pembukaan lahan baru ya Mas? Nah iya. Nah, ini saya mau tanyakan nih, bagaimana sih kebijakan dari pemerintah dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar? Gimana itu? Nah, pemerintah ini sudah membuka kebijakan Mas, itu yaitu larangan pembakaran lahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK Nomor P10/LHK/Sekjen Kum. Nah, beberapa langkah yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan sanksi. Nah, jadi orang yang masih ngeyel tuh, yang masih udah dikasih tahu udah ada larangan, udah ada undang-undangnya, itu nanti bakal dipidana juga Mas, ada sanksinya, yaitu yang pertama pidana bagi individu atau perusahaan yang melanggar. Yang kedua, melakukan patroli dan pemantauan melalui satelit. Nah, jadi nggak cuma dipantau secara mata aja, dari pemerintah nanti juga akan memantau secara dari satelit untuk mendeteksi titik-titik panas yang terjadi pembakaran tersebut Mas. Terus membentuk masyarakat peduli api, yaitu dengan singkatan MPA, untuk membantu mencegah dan menangani kebakaran tingkat lokal. Jadi kalau udah ada kebakaran, nanti di masyarakat tersebut, dari kebijakan tersebut ada dikumpulkan masyarakat yang telah dilatih yang namanya tadi MPA untuk memadamkan lah api-api yang telah
membakar lahan seperti itu mas. Tentunya pasti ada sanksi ya. Iya untuk para pasti. pelanggar ini ya. Namanya melanggar pasti mempunyai sanksi mas. Baik. Lanjut, kita ada pertanyaan, masih beberapa pertanyaan lagi mas. Boleh lanjut mas. Seperti ini, apa sih tujuan dari moratorium izin baru untuk perkebunan kelapa sawit itu? Nah, moratorium izin baru yang diberlakukan melalui Inpres nomor 8 tahun 2018 bertujuan ini mas, yaitu yang satu, mengendalikan deforestasi dan degradasi lahan gambut. Tadi kan udah dilarang, di lahan gambut itu nggak boleh ada perkebunan atau membuat perkebunan kan mas. Nah, kedua, mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola izin usaha perkebunan yang sudah ada. Yang ketiga, memberi waktu untuk merehabilitasi kawasan yang terdegradasi. Moratorium ini berlaku pada lahan hutan primer dan gambut, terutama untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Seperti itu mas. Oke. Jadi saya agak sedikit mengerti apa sih arti dari moratorium izin baru. Iya mas, seperti itu. Baik. Kalau begitu, kaitannya bagaimana regulasi terkait kepemilikan lahan dalam industri kelapa sawit itu bagaimana mas? Nah, Kan banyak kontroversi itu ya. Iya, pasti banyak kontroversinya mas. Nah, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu diharuskan memiliki hak guna usaha mas, apa biasa disebut dengan HGU, yang diberikan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan lahan juga diatur agar tidak melanggar batas maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Selain itu, perusahaan wajib mengalokasi 20% dari lahan mereka untuk masyarakat dan bentuk kemitraan plasma sesuai Undang-Undang Perkebunan. Yang kedua, proses peroleh lahan harus melibatkan konsultasi dengan masyarakat lokal dan adat, seperti itu. Baik mas. Seperti yang saya tanyakan awal-awal tadi nih mas, mengenai ada regulasi RSPO nih. Ya. Saya masih ada satu penasaran yang belum saya tanyakan. Ya. Jadi apa sih peran sertifikasi RSPO itu dalam mendukung kebijakan regulasi di Indonesia ini mas? Oh, yang tadi kan sekarang RSPO yang tadi kan ISPO mas. ISPO itu untuk perusahaan-perusahaan saja kan. Nah, untuk RSPO ini nih ada panjangannya mas, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil, adalah sertifikat. Kalau RSPO kan nasional, kalau ISPO kan nasional, kalau RSPO ini internasional mas, yang mendukung praktik perkebunan berkelanjutan. Meskipun bersifat sukarela, RSPO melengkapi ISPO dengan memberikan standar global yang lebih ketat. Nah, manfaatnya memastikan bahwa minyak yang diproduksi tidak berkontribusi pada deforestasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, membuka akses pasar internasional, terutama di Eropa dan Amerika mas, yang lebih mengutamakan minyak sawit bersertifikat. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan praktik berkelanjutan, seperti itu mas. Oke, berarti lebih ke berkelanjutan ya mas ya? Iya, berkelanjutan ke depannya, seperti itu. Kalau begitu, apa sih langkah pemerintah untuk meningkatkan transparansi tata kelola lahan kelapa sawit tersebut? Untuk transparansi mas. Iya. Nah, yaitu pemerintah meluncurkan sistem informasi perkebunan nasional yang biasa disingkat yaitu Siperibun dan One Map Policy. Nah, untuk memetakan konsistensi perkebunan secara transparan mas. Tujuannya adalah yang pertama, mengidentifikasi tumpang tindih penggunaan lahan. Yang kedua, memastikan seluruh izin perkebunan sesuai dengan tata ruang wilayah. Nah, yang ketiga, memantau pelanggaran seperti pembukaan lahan-lahan ilegal, seperti itu mas. Oke. Mungkin udah banyak nih pengetahuan yang saya tahu. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi mas yang Mas. perlu saya pertanyakan lagi mas. Iya. Dari kan kita sebagai masyarakat nih mas, pastinya ada dong pajak. Nah, Ya. bagaimana sih kebijakan pajak dan retribusi mendukung keberlanjutan perkebunan kelapa sawit itu tersendiri mas? Nah, untuk masalah perpajakan ya mas. Nah, kebijakan pajak ekspor minyak sawit mentah CPO dan dana penghutan sawit itu mendukung yang pertama mas, program biodiesel yang mengurangi ketergantungan pada lahan bahan bakar fosil dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit. Yang kedua, rehabilitasi lahan mas. Sebagian dana digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang terdegradasi tadi mas. Nah, yang ketiga, mendukung kepada petani yang kecil. Nah, melalui dana ini tadi, pemerintah membantu petani kecil mendapatkan akses sertifikasi
sertifikat ISPO dan pendampingan teknis seperti itu. Jadi dari pajak sawit itu sendiri juga kembali ke masyarakat. Iya, sendiri. masyarakat kecil juga. Terus agar merubah pemikiran masyarakat kecil yang kayak ini nggak membantu masyarakat kecil itu salah, sebenarnya juga membantu kebijakan untuk masyarakat kecil juga mas, seperti itu. Banyak nih yang udah saya tahu dari pematerian Mas yang udah jelasan tadi nih Mas. Ya, tadi kan mas sudah nanya banyak nih. Ya adil lah kalau aku udah agak nanya. Terus setelah ini boleh kan saya giliran nanya? Bisa. Materi mas kan kemarin telah memberikan materi yaitu isu lingkungan dalam industri perkebunan kelapa sawit. Betul. Nah, banyak nih yang bakal aku tanyain kepada Mas Wahid, banyak banget. Salah satunya dari yang pertama mas, yaitu langsung aja. Apa dampak utama industri kelapa sawit terhadap deforestasi? Gitu mas. Oh, oke, kita mau membahas deforestasi itu pasti berhubungan dengan pembukaan hutan. Iya mas, betul sekali. Jadi ekspansi dari perkebunan kelapa sawit itu sering menyebabkan konversi hutan tropis yang awalnya hutan menjadi lahan perkebunan. Iya. Yang mengurangi keragaman hayati itu sendiri mas. Jadi karena tumbuhan kelapa sawit ini adalah sejenis hanya tanaman monokultur, tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan keragaman hayati yang sebelumnya ada di hutan. Berbeda dengan hutan, kalau di hutan kan pasti banyak macam pohon, buah-buahan yang bisa Hewan dimakan. juga. Nah betul. Dari situ kita kekurangan pohon dan bahan makanan, beberapa spesies hewan kekurangan makanannya Terancam punah juga mas, jadi beberapa hewan itu kan juga nggak cocok sama perkebunan sawit ya mas, jadi kalau tadi nggak cocok juga sama perkebunan sawit. Itu salah satu dampak utamanya mungkin isu utamanya. Isu utamanya. Itu yang ini udah ya mas, Ya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Itu bagaimana lahan gambut terpengaruh oleh industri kelapa sawit mas? Baik. Seperti itu. Kira kita beralih ke lahan gambut. Pengeringan lahan gambut itu untuk perkebunan meningkatkan risiko sebenarnya mas. Seperti kebakaran hutan, Iya. kemudian emisi gas rumah kaca yang seperti yang kita tahu globalisasi semakin meningkat, Iya. itu bisa meningkatkan Jadi- emisi gas rumah kaca itu tersebut mas. Jadi itu berpengaruh banget ya mas kalau perusahaan tuh membangun menumbuhkan sawit di lahan gambut ya mas. Iya benar sekali. Maka dari itu kita juga butuh recovery. Kita juga tidak hanya membuka, kita juga perlu memperbaiki dari perusahaan tersebut. Tidak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas ya. Siap, bisa. Apa hubungan antara kelapa sawit dan perubahan iklim mas? Ini pertanyaannya agak melenceng-melenceng jauh Iya. gitu. Apa kan? Mungkin Boleh dijawab? kalau deforestasi dan pengelolaan gambut tadi kan udah dijawab ya. Iya. Sekarang ke iklim. Untuk kelapa sawit itu menghasilkan emisi karbon yang signifikan mas. Jadi itu tuh berkontribusi pada perubahan iklim global. Oh, jadi langsung ke iklim global Iya. juga ya mas. Berpengaruh besar itu mas. Pengaruh sangat besar. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas ya. Iya bisa. Bagaimana industri kelapa sawit memengaruhi keanekaragaman hayati mas? Seperti itu. Baik. Sebenarnya sih seperti habitat satwa liar seperti orangutan, Ya. harimau, dan gajah terancam akibat konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit itu sendiri mas. Jika kita membuka lahan perkebunan kelapa sawit itu secara berlebihan, Ya. maka dari itu kita pastinya tentu memiliki regulasi dan peraturan Iya. untuk tidak membuka lahan hutan secara berlebihan untuk dirubah ke perkebunan kelapa sawit itu Iya. sendiri mas. Berarti masih berkaitan dengan pertanyaan sampean ke saya Iya, tadi. tentunya masih berhubungan. Nah, makanya itu diadakan ISPO tadi mas, Betul, ya kan. betul. Terus pertanyaan selanjutnya ya mas ya. Ya. Apa dampak pencemaran? Nah ini pasti ada pencemaran, pasti ada lah namanya Ya. sawit. Apa dampak pencemaran air dari perkebunan kelapa sawit mas? Baik, kalau kita membahas tentang pencemaran nih, Ya. tentunya isu lingkungan perkebunan kelapa sawit nih paling banyak di kalangan masyarakat nih tentang pencemaran, Pasti banget mas. terutama limbah pabrik kelapa sawit. Nah, dari limbah tersebut dapat mencemari sungai, sumber air, Ya. mempengaruhi kualitas air bagi masyarakat dan ekosistem lokal. Maka dari itu mungkin itu kita perlu tegaskan lagi seperti yang saya tanyakan ke Mas Fatur tadi. Iya. Kita butuh regulasi kuat di situ. Berarti secara nggak langsung itu
pasti namanya perkebunan atau pabrik itu pasti bakal mencemari juga ya mas. Itu ya sangat berpengaruh Mas. Sudah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas ya. Ya bisa. Bagaimana industri ini mengelola limbah padat dan cair mas? Oke, kalau limbah padat mungkin seperti tandan buah ya, itu yang sering digunakan sebagai pupuk organik. Jadi kita kembalikan ke kebun untuk digunakan sebagai pupuk organik. Sedangkan untuk limbah cair dapat diolah kita menjadi energi biogas yang kita kelola lagi nantinya. Jadi bakal dikelola lagi menjadi semua itu pasti dari kelapa sawit itu diolah lagi menjadi produk-produk yang bermanfaat. Mungkin karena waktu yang terbatas ya mas ya. Ya. Ya, padahal masih pengen lagi Masih berbicara-bicara. banyak informasi yang kita butuhkan. Pertanyaan itu pasti banyak sebenarnya mau saya kasih ke sampean, tapi ya karena waktu yang terbatas mungkin hanya itulah yang podcast hari ini yang kita lakukan ya mas ya. Ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, saling sharing dan Ya. juga saling mengerti apa sih yang tadi kita udah Iya. dapatkan informasinya. Iya, kita saling bertukar pikiran lah. Betul. Yaudah, yaudah teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.